Sebelumnya saya ucapkan salam, selamat malam semuanya teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus. Dan malam hari ini mengambil tema kasih, ya, karena sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama. Dan akan disampaikan oleh Pastor David Chang. Dan malam hari ini seberapa kita yang ada, kita bersatu hati untuk kita berdoa dan kita akan memulai Bible Study malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan Yesus, atas kebaikan dan kasih anugerah yang begitu melimpah bagi kami hingga malam hari ini kami masih ada, masih kuat, semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua oleh karena pemberian daripada Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Berkati teman-teman kami saat ini yang belum sempat bergabung, mungkin dalam perjalanan ataupun dalam kesibukan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, juga kami yang ada dalam kelas ini, urapi kami semuanya, berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Roh Kudus mengalir melalui setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tanyakan pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita akan pujian dari awal, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba masyanda ya ralaba ralaba. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi kami semua, Kasih-Mu tak terbatas, Kasih-Mu besar mengalir di dalam kami. Katakan nama ya ralaba ya laba laba laba. Haleluya. Haleluya. Glory. Makasih Tuhan Yesus, bila kasih-Mu memenuhi setiap hati, jiwa dan pikiran kami semuanya pada malam hari ini, sehingga kami dipenuhi kuasa Roh Kudus mengalir. Terima kasih kami mau belajar bersama-sama. Urapi hamba-Mu Pastor David Chang yang menyampaikan pengajaran buat kami, urapi kami yang mendengarkan dan kami belajar, kami berikan kami hikmat pengertian, sehingga semakin hari kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak David. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, jika kami dapat merangkum seluruh Alkitab, maka kami dapat gambarkan bahwa Tuhan Yesus, Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Karena itu terpujilah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu, puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami yang tidak layak untuk mendapatkannya, biarkan itu menjadi aliran sungai di dalam hati kami, sehingga kami juga bisa memberikan kasih ini kepada orang lain yang bahkan tidak layak untuk kami kasih, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada kami. Karena itu hari ini, ajarilah kami suatu perintah yang terutama, yaitu mengasihi, agar kami mengerti bahwa ini adalah kehendak-Mu yang terutama. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, hari ini topiknya adalah sesuatu yang lama, sesuatu yang baru. Eksegesis 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Nah saudara, apa itu yang lama dan apa itu yang baru? Ya, ini adalah topik keempat dari surat 1 Yohanes. Saya akan mulai saudara. Saya suka laptop itu, tipis, keren, dan memiliki prosesor Core i9, kata Pak Kelvin. Bro Eko berkata, wah, saya pasti membeli mikrofon itu untuk Zoom, karena saya suka sekali sama model dan bentuknya, apalagi warnanya putih kekinian. Aku sangat suka jenis makanan tradisional seperti nasi rawon, ujar Pak Sugi. Tante Pocu berkata,
Saya sejak menjadi Kristen, saya suka sekali belajar Alkitab. Nah saudara, kata-kata suka sekali atau menyukai, mencintai seperti itu, seperti mata uang, dapat beredar dalam jangka waktu lama hingga mulai kehilangan nilainya. Ya, sayangnya kata kasih juga kadang-kadang kita kehilangan nilainya dan digunakan untuk menutupi banyak dosa. Sangat sulit untuk memahami bagaimana seorang pria dapat menggunakan kata yang sama untuk mengungkapkan kasihnya kepada istrinya seperti dia gunakan untuk mengungkap perasaan sukanya terhadap laptop itu. Saudara, ketika kata-kata digunakan secara sembarangan, kata-kata itu sebenarnya tidak berarti apa-apa atau tidak sama sekali. Seperti mata uang, mereka terdevaluasi. Nah saudara, kasih agape, ini adalah kasih yang tak berkesudahan. Ini adalah kasih ilahi. Jadi saat Yohanes menggambarkan kehidupan yang asli, yang benar-benar memuaskan, kehidupan yang nyata, dia menggunakan 3 kata yang berulang kali. Kehidupan, kasih, dan terang. Pada topik ini saya akan bahas spesifikasi tentang kasih. Faktanya dia mendedikasikan 3 bagian suratnya ini untuk membahas topik kasih Kristiani. Nah saudara, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, para penulis seringkali mampu menggunakan bahasa yang lebih tepat. Ketika kita membaca dalam 1 Yohanes tentang kasih, kata Yunani yang digunakan adalah agape. Kata yang berarti kasih Allah terhadap manusia. Kasih seorang Kristen terhadap umat Kristen lainnya. Kasih Allah atau kasih Kristus terhadap gerejanya. Kata Yunani lainnya untuk kasih adalah philia yang digunakan di tempat lain. Mengandung gagasan kasih persahabatan yang tidak sedalam atau ilahi seperti kasih agape. Ini bisa pudar. Kasih agape tidak bisa pudar. Kata Yunani untuk kasih sensual, eros, yang merupakan asal kata erotis, tidak digunakan sama sekali dalam perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian baru hanya menggunakan agape dan philia. Nah saudara, hal yang menakjubkan adalah kasih Kristen itu bersifat lama dan baru. Ya, hal ini nampaknya merupakan suatu kontradiksi karena di dalam nanti kita baca firman Tuhan ada perintah lama dan perintah baru. Tentu saja kasih itu sendiri bukanlah hal yang baru, saudara. Perintah agar manusia untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya bukanlah hal yang baru. Pada masa perjanjian lama, Yesus sendiri menggabungkan 2 perintah perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18, dan berkata pada Markus 12 ayat 28 sampai 34 bahwa kedua perintah ini merangkum seluruh hukum dan kitab para nabi. Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi saudara, sebetulnya kita nggak butuh banyak peraturan, kita nggak butuh banyak hukum. Kalau kita benar-benar mengasihi kasih, kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masalahnya manusia itu tidak mengerti mengasihi seperti apa. Kadang-kadang kalau dia baik sama saya baik juga sama dia. Itu berarti saya mengasihi. Nah, beda saudara. Markus 12 ayat 31b, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah tanggung jawab yang sudah lama dan lazim dilakukan sebelum Yesus datang ke bumi. Masalahnya, orang-orang tidak tahu bagaimana mengaplikasinya. Kenapa? Karena mereka belum ada hati yang baru. Kalau begitu, apa artian apa saling mengasihi merupakan perintah baru di dalam 1 Yohanes 2 ayat 8, karena dikatakan aku memberikan perintah baru kepadamu, ya kan? Sekali lagi saudara, melihat bahasa Yunani, nah ini terpaksa saya akan buka bahasa Yunani
untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut. Saudara, orang Yunani mempunyai dua kata berbeda untuk baru, ya. Yang satu berarti baru dalam waktu. Oh, baju saya ini sudah lama, sekarang saya beli yang baru, karena itu baju saya itu baru dalam waktu. Ya, seperti saya sengaja pakai baju baru nih saudara. Ini baru dalam waktu. Kenapa? Karena saya baru beli tadi, saudara. Nah, ya kan? Saya sengaja pakai untuk bisa menjelaskan di pendalaman Alkitab ini. Dan yang lainnya adalah baru dalam kualitas. Misalnya saudara, Anda menggunakan kata pertama baru untuk mendeskripsikan mobil terbaru, mobil terkini. Saya baru beli kijang baru, itu adalah mobil baru. Namun jika Anda membeli mobil yang sangat antik, yang sudah lama sehingga sangat berbeda, Anda akan menggunakan kata kedua, yaitu baru dalam kualitas. Jadi saudara ingat, ada dua kata baru di dalam bahasa Yunani. Pertama adalah baru dalam waktu, yang kedua adalah baru dalam kualitas. Nah, saudara, perintah untuk saling mengasihi di dalam 1 Yohanes bukanlah hal yang baru pada zamannya, namun merupakan hal yang baru dalam kualitasnya. Nah ya, ini baru dalam waktu, dalam bahasa Yunani neos, yang atau new atau fresh, yang belum ada sebelumnya. Ya, recently revealed or what was not there before. Ya, new in time, baru dalam waktu. Ya, di sini tulis in contrast to it near synonym kainos, new in quality. Nah, kata yang dipakai di dalam 1 Yohanes adalah kainos, bukan neos. Kainos adalah new in quality, innovation, lebih bermakna, ya. Seperti manusia baru, manusianya tidak diganti, tetapi kualitas manusianya itu yang ditingkatkan. Nah, karena itu manusia baru, itu baru di sana adalah kainos, bukan neos, ya. Fresh in development, ya, because not found exactly like before. Nah, ini kata agape adalah kasih Tuhan terhadap manusia. Nah, ingat di sini perintah baru itu adalah baru dalam kualitas. Karena Yesus Kristus, perintah lama untuk mengasihi satu sama lain telah mempunyai arti baru. Kualitasnya itu dikembangkan saat Yesus datang ke bumi. Maka kita belajar dari 5 ayat singkat ini, 1 Yohanes 2 ayat 7-11, bahwa ini perintah ini baru dalam 3 hal penting. Itu baru dalam hal penekanan, ayat 7. Itu baru dalam teladan, ayat 8. Dan itu baru dalam pengalaman, ayat 9-11. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru, kainos, yang kutuliskan kepadamu, ya, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu, perintah yang baru dalam kualitas juga kutuliskan kepadamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi, di sini pakai kata agape, mengasihi tanpa syarat, termasuk pengampunan, saudara, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Oke, saudara. Jadi ini adalah perintah yang baru dalam kualitas. Yang pertama, saudara. Oke, saudara. Dalam paragraf sebelumnya, 1 Yohanes 2 ayat 3-6, Yohanes telah berbicara tentang perintah-perintah secara umum. Ya, banyak perintah, jangan berdusta, jangan
menipu, jangan membunuh, jangan dengan lain-lain. Namun sekarang dia mempersempit fokusnya pada satu perintah aja. Satu perintah yang dapat menggenapi seluruh perintah. Dalam perjanjian lama, perintah agar umat Allah saling mengasihi hanyalah salah satu dari sekian banyak perintah. Namun, kini perintah lama ini disingkirkan dan diberi tempat yang lebih utama. Bagaimana mungkin satu perintah lebih unggul daripada perintah lainnya? Hal ini dijelaskan oleh fakta di dalam Roma 13 bahwa kasih adalah penggenapan hukum Allah. Jadi saudara, jika Anda mengasihi tanpa syarat, itu Anda sudah menggenapi hukum Taurat. Ya. Ketika Anda mengasihi orang lain, Anda tidak akan berbohong tentang mereka. Anda tidak akan menyakiti mereka. Anda tidak akan mencuri dari mereka. Apalagi Anda akan membunuh mereka. Anda akan merasa tidak enak di dalam hati Anda jika Anda secara tidak sengaja pun melukai mereka, saudara. Jadi kasih itu sudah menggenapi. Anda tidak punya keinginan untuk membunuh mereka. Kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia memotivasi seseorang untuk menaati seluruh perintah Allah tanpa memikirkannya. Ketika seseorang bertindak berdasarkan kasih Kristiani, ia pasti menaati Allah dan melayani orang lain. Bukan karena rasa takut, namun karena kasihnya. Inilah sebabnya Yohanes berkata bahwa saling mengasihi adalah sebuah perintah baru dalam kualitas. Penekanan yang baru, saudara. Ya, ini bukan sekedar salah satu banyak perintah. Tidak, itu berada di urutan teratas daftar. Namun penekanannya juga baru dalam cara yang lain. Ini merupakan permulaan kehidupan Kristiani. Perintah lama adalah firman yang kamu miliki sejak semula. Jadi dikasih daftar, saudara. Oke. Frasa sejak awal digunakan dalam dua cara yang berbeda dalam surat Yohanes dan penting bagi Anda untuk membedakan keduanya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 yang menggambarkan kekekalan Kristus, kita membaca bahwa dia ada sejak mulanya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, sebuah ayat yang paralel, kita membaca pada mulanya adalah firman. Namun dalam 1 Yohanes 2 ayat 7, pokok bahasanya adalah permulaan kehidupan Kristen. Jadi perintah untuk saling mengasihi bukanlah suatu lampiran dari pengalaman Kristiani kita, seolah-olah Allah mempunyai pemikiran di kemudian hari, saudara. Nah, kasih itu ada di dalam hati kita sejak awal iman kita kepada Yesus Kristus. Ya saudara, sejak kita iman kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus diserahkan ke dalam, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita dan kasih Allah akan dicurahkan oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita memiliki kasih. Ya, jika tidak demikian, Yohanes tidak mungkin menulis. Kami tahu bahwa kami telah berpindah dari alam maut ke alam hidup karena kami mengasihi saudara kami. Jadi bagaimana saudara tahu saudara sudah mempunyai hidup yang kekal? Tandanya adalah jika saudara mulai mengasihi. Kok sedikit-sedikit saya mikirin orang lain ya? Kok sedikit-sedikit saya tidak ingin orang lain itu menjadi sakit hati ya? Nah, itu berarti Anda telah mempunyai hidup yang kekal. Dan Yesus berkata, dengan inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Secara alami, orang yang belum diselamatkan mungkin egois dan bahkan penuh kebencian. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang belum diselamatkan. Sama seperti kita mengasihi bayi yang baru lahir, kita harus mengakui bahwa bayi itu egois dan menganggap seluruh dunia berputar di sekitar tempat tidurnya. Anak adalah contoh tipikal orang yang belum diselamatkan. Saudara, mana ada anak yang masih kecil misalnya 3 tahun, 4 tahun, pasti berebutan mainan. Ada enggak anak-anak yang belum ngerti apa-apa? Adikku, ini mainan untukmu. Enggak, kebanyakan anak-anak berebut mainan, ya kan? Nah, Titus 3 ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat
sesat dan menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ya, foto orang tidak beriman yang belum pernah di retouch, yang belum pernah belum lahir baru, itu mungkin tidak indah. Namun pastinya akurat. Beberapa orang yang belum dilahirkan kembali tidak memperlihatkan sifat-sifat yang disebutkan ini, namun perbuatan daging selalu berpotensi hadir dalam watak mereka. Ya, ketika orang berdosa mempercayai Yesus Kristus, dia menerima hidup baru dan sifat baru, yaitu apa? Dia pasti mengasihi saudara. Roh Kudus Allah datang untuk tinggal di dalam dia, dan kasih Allah dicurahkan ke dalam hatinya oleh Roh. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu memberikan ceramah panjang lebar tentang kasih kepada orang yang baru percaya, karena Roh Kudus sendiri akan mengajarnya. Karena Roh Kudus ini tinggal di dalam kita, kita otomatis mempunyai kecenderungan untuk mengasihi orang lain karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah, yaitu Roh Kudus. Seorang Kristen baru menyadari bahwa dia sekarang membenci apa yang dulu dia sukai, dan bahwa dia mengasihi apa yang dulu dia benci. Wah, ini terjadi sama saya banget. Saya dulu suka ini sekarang nggak suka lagi, saudara. Apa yang saya benci dulu, ya sekarang saya kasihi. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saya. Kenapa Roh Kudus bisa ada di dalam hati saya? Karena saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi perintah untuk saling mengasihi mempunyai penekanan yang baru. Itu adalah salah satu perintah terpenting yang Kristus berikan kepada kita. Faktanya saling mengasihi diulang setidaknya belasan kali dalam perjanjian baru. Dan masih banyak referensi lain tentang kasih agape ini. Penting bagi kita untuk memahami arti kasih agape ini. Saudara, kasih agape itu bukan emosi sentimental yang dangkal yang coba ditingkatkan oleh umat Kristiani agar mereka bisa rukun satu sama lainnya. Udahlah, damai. Ya, bukan kayak gitu juga, saudara ya. Itu merupakan masalah kehendak dan bukan emosi. Kasih sayang dan ketertarikan terhadap orang-orang tertentu. Jadi saudara, kadang-kadang suami istri berkata demikian. Wah, saya sudah tidak ada rasa gremet, rasa kayak kalau pegangan tangan itu kayak ada gemeteran yang ada listrik gitu. Saya nggak ada rasa itu lagi, udah biasa aja. Ya, kasih itu bukan kasih seperti itu, saudara. Kasih agape itu kasih kehendak. Karena kamu sudah menikah sama dia, sudah berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa kalian hidup setia dan suka duka Anda akan mati, berarti kasih itu adalah sesuatu yang masing-masing pasangan itu berikan secara kehendak. Saya mau mengasihi dia karena saya sudah karena memang itu adalah kehendak saya untuk mengasihi dia. Bukan lagi masalah, saya ada gremet lagi atau enggak ya sama dia. Bukan begitu, saudara. Yang penting, yang untuk menentukan, membuat keputusan bahwa Anda harus membiarkan kasih Tuhan menjangkau orang lain melalui Anda, dan kemudian bertindak terhadap mereka dengan cara yang penuh kasih. Bukan lagi masalah emosi, tetapi masalah kehendak. Anda tidak boleh bertindak seolah-olah Anda mengasihi mereka, tetapi karena Anda mengasihi mereka, itu bukanlah kemunafikan. Ya saudara, jadi kalau Anda bilang, saya mau mengasihi istri saya karena memang saya diperintahkan sebagai suami untuk mengasihi istri saya, itu bukan kemunafikan, itu adalah ketaatan terhadap Tuhan. Bagaimana bisa? Karena ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, karena itu kita dimampukan sebagai orang-orang Kristen untuk melakukan itu. Mungkin penjelasan terbaik tentang kasih Kristiani adalah di 1 Korintus 13. Anda harus membacanya dari pasal ini untuk mendapatkan kekuatan penuh dari pesannya. Kehidupan Kristen tanpa kasih bukanlah apa-apa. Namun perintah kasihlah satu sama lain bukan baru
dalam penekanan saja, itu baru dalam hal yang lain, saudara. Oke? Itu baru dalam teladan. Kasihlah satu sama lain, kata Yohanes, yang pertama-tama berlaku di dalam Kristus, dan sekarang hal itu juga berlaku di kehidupan orang percaya yang mempercayai Kristus. Nah, saudara, ini baru karena Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan terbesar dari perintah ini. Nanti kita akan memikirkan pernyataan agung Allah adalah kasih, namun hal ini sudah diantisipasi di sini. Ketika kita memandang Yesus Kristus, ya, kita melihat kasih diwujudkan dan diteladani oleh Yesus sendiri. Dalam memerintahkan kita untuk mengasihi, Yesus tidak meminta kita melakukan sendiri sesuatu yang dia sendiri belum lakukan. Keempat catatan Injil tentang kisah tentang kehidupannya yang dijalani dalam semangat kasih, bahwa kehidupan dijalani dalam kondisi jauh dari ideal. Yesus berkata kepada kita, "Aku hidup berdasarkan perintah yang terutama ini, dan aku memampukan kamu untuk mengikuti teladanku." Yesus menggambarkan kasih bukan dari omongan aja, tetapi dengan kehidupan di dunia yang ia jalani, saudara. Karena itu baru dalam teladan, saudara. Dia tidak pernah menunjukkan kebencian atau dendam. Jiwanya benar dalam membenci segala dosa dan kejahatan. Namun dia tidak pernah membenci orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Bahkan dalam pengumuman penghakimannya yang adil, selalu ada kasih yang terpendam. Sungguh membesarkan hati memikirkan kasih Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya, saudara. Betapa murid-muridnya pasti telah menghancurkan hati Tuhan Yesus berulang kali ketika mereka berdebat mengenai siapa yang terhebat, atau berusaha menghalangi orang untuk melihat guru mereka. Masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain. Dan kasih Kristus cukup luas untuk mencakup setiap murid-muridnya secara pribadi dan penuh pengertian. Tuhan Yesus bersabar terhadap sikap impulsif Petrus. Tuhan Yesus bersabar atas ketidakpercayaan Thomas. Dan Tuhan Yesus bahkan bersabar bahkan dalam pengkhianatan Yudas, saudara. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi, dia hanya menyuruh mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Pertimbangkan juga kasih Tuhan kita terhadap semua jenis orang. Para pemungut cukai dan orang berdosa tertarik oleh kasih-Nya. Lukas 15 ayat 1. Dan bahkan orang yang paling rendah pun dapat menangis di kaki-Nya. Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Rabi Nikodemus yang lapar secara rohani dapat bertemu dengannya secara pribadi pada malam hari. Yohanes 3. 4.000 orang biasa dapat mendengar ajarannya selama 3 hari. Markus 8. Dan kemudian menerima mujizat makanan darinya. Dia menggendong bayi dalam pelukannya. Dia berbicara tentang anak-anak yang sedang bermain. Dia bahkan menghibur para wanita yang menangis ketika para prajurit membawa dia ke Golgota. Mungkin hal terbesar tentang kasih Tuhan Yesus adalah caranya menyentuh bahkan kehidupan musuh-musuhnya. Dia memandang dengan penuh belas kasihan kepada para pemimpin agama yang dalam kebutaan rohani. Mereka menuduh dia bersekongkol dengan setan. Matius 12 ayat 24. Ketika masa datang untuk menangkapnya, dia bisa saja meminta perlindungan bala tentara surga. Namun dia menyerah kepada musuh-musuhnya. Dan kemudian dia mati untuk mereka, untuk musuh-musuhnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Namun Yesus mati bukan hanya untuk sahabat-sahabatnya, tetapi juga untuk musuh-musuhnya. Dan ketika mereka menyalibkan dia, dia berdoa bagi mereka, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam kehidupannya, dalam pengajarannya, dalam kematiannya, Yesus adalah teladan sempurna dari perintah baru ini. Kasihilah satu sama lain, dan inilah yang menjadikan perintah itu baru. Itu baru dalam teladan, saudara. Di dalam Kristus kita mempunyai ilustrasi baru
tentang kebenaran lama yang ada di perjanjian lama, bahwa Allah adalah kasih, dan bahwa kehidupan kasih adalah kehidupan yang penuh sukacita dan kemenangan. Apa yang benar di dalam Kristus seharusnya juga benar di dalam diri setiap orang percaya. Karena dikatakan sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Orang percaya harus menjalani kehidupan kasih. Sebab kegelapan sudah berlalu dan terang sejati sudah bersinar. Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya berjalan dalam terang. Ada dua cara hidup yang kontras. Mereka yang berjalan di dalam terang pasti akan mengamalkan kasih. Mereka yang berjalan di dalam kegelapan mempraktekkan kebencian. Alkitab berulang kali menekankan kebenaran ini. Kegelapan sudah berlalu, terang sudah datang. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mempraktekkan kasih. Karena kasih itu sudah datang. Namun terangnya belum bersinar sepenuhnya di seluruh dunia. Belum menembus setiap aspek kehidupan, bahkan orang percaya. Ketika Kristus lahir, cahaya dari tempat tinggi mengunjungi dunia. Surya pagi artinya matahari terbit. Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Kelahiran Kristus adalah awal dari hari baru untuk umat manusia. Saat Dia hidup di hadapan manusia, mengajar mereka, melayani mereka, Dia menyebarkan cahaya kehidupan dan kasih. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Orang-orang yang duduk dalam kegelapan melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang duduk di daerah itu bayang-bayang maut, terang bermunculan. Luar biasa saudara. Namun ada konflik di dunia ini antara kekuatan terang dan kekuatan kegelapan saudara. Dan terang itu bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak mampu memadamkannya. Yohanes 1 ayat 5. Setan adalah pangeran kegelapan. Dia memperluas kerajaan jahatnya melalui kebohongan dan kebencian. Yesus Kristus adalah matahari kebenaran, dan Dia memperluas kerajaannya melalui kebenaran dan kasih. Kerajaan Kristus dan kerajaan setan sedang berkonflik saat ini, namun jalan orang benar adalah seperti pelita yang bersinar, yang semakin bersinar hingga hari yang sempurna. Kegelapan berlalu sedikit demi sedikit, dan cahaya sejati bersinar semakin terang di dalam hati kita. Saudara, Yesus Kristus adalah standar kasih bagi umat Kristen. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dia berfirman, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sempurna tentang kasih saudara. Dan Dia mengulangi, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita tidak boleh mengukur kasih Kristen kita dengan kasih orang Kristen lainnya. Dan kita biasanya memilih seseorang hidupnya yang lebih merupakan alasan daripada teladan. Tetapi dengan kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, perintah lama menjadi baru bagi kita ketika kita melihatnya itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi, perintah kasihlah satu sama lainnya memiliki penekanan yang baru dan juga memiliki teladan yang baru. Tetapi itu juga baru dalam cara yang ketiga, yaitu itu baru dalam pengalaman. Perikop kita melanjutkan ilustrasi terang dan gelap. Jika seorang Kristen berjalan dalam terang dan bersekutu dengan Allah, ia juga akan bersekutu dengan anggota keluarga lainnya. Kasih dan cahaya berjalan bersamaan, seperti halnya kebencian dan kegelapan juga berjalan bersamaan. Berbicara tentang kasih Kristen memang mudah, tetapi mempraktekannya jauh lebih sulit. Di satu sisi, kasih itu seperti bukan sekedar pembicaraan. 1 Yohanes 2 ayat 9.
Bagi seorang Kristen yang mengatakan atau menyanyi saudara bahwa ia mengasihi saudaranya, padahal ia sebenarnya membenci orang percaya lainnya, berarti ia berbohong. Dengan kata lain, dan ini adalah kebenaran yang menjadikan adalah mustahil untuk berada di dalam persekutuan dengan Bapa dan di luar persekutuan dengan orang Kristen lainnya pada saat yang bersamaan. Itulah salah satu alasan mengapa Allah mendirikan gereja lokal, persekutuan orang-orang percaya. Anda tidak bisa menjadi seorang Kristen sendirian. Seorang tidak dapat menjalani kehidupan Kristen yang utuh dan berkembang kecuali ia berada di dalam persekutuan dengan umat Allah. Kehidupan Kristen mempunyai dua hubungan vertikal ke arah Tuhan dan hubungan horizontal ke arah manusia. Dan masing-masing dari kedua hubungan ini adalah kasih satu sama lain. Yesus membahas masalah ini dalam khotbah di bukit. Pemberian di atas mezbah tidak ada nilainya selama umat Allah mempunyai perselisihan yang harus diselesaikan dengan saudaranya. Tuhan Yesus juga berkata, yang ku kehendaki bukanlah persembahan tetapi belas kasihan, saling mengasihi. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa orang yang beribadah mempunyai sesuatu yang menentang saudaranya, tetapi bahwa saudara itu mempunyai sesuatu yang menentang orang beribadah itu. Namun bahkan ketika kita telah disakiti, ya, kalau kadang-kadang bahkan kalau kita yang menjadi korban, ya, kita hendaknya tidak menunggu sampai orang yang telah menyakiti kita minta maaf. Kita juga harus menemuinya untuk minta maaf terlebih dahulu. Itu kasih agape, saudara. Ya, kalau Anda bisa melakukan begitu, ada orang menyakiti Anda, tapi bukannya orang menyakiti Anda minta maaf duluan, tetapi Anda yang disakiti datang kepada dia, ya, untuk mengatakan, ayolah kita orang adalah sama-sama bersekutuan dalam Tuhan, tidak baik kita ada perselisihan, mari kita selesaikan perselisihan ini. Itu luar biasa itu orang, ya saudara ya. Jika tidak, Yesus memperingatkan kita bahwa kita akan berakhir di penjara penghakiman rohani, di mana kita harus membayar sen terakhir. Dengan kata lain, jika kita memiliki sikap tidak mau mengampuni dan tidak mau memaafkan, kita yang paling merugikan diri kita sendiri. Perbedaan antara mengatakan dan melakukan adalah perbedaan yang pernah kita ketemui sebelumnya. Sangat mudah untuk mempraktekkan kekristenan yang menggunakan kata-kata, menyanyikan pujian, menggunakan kosakata yang benar, berdoa dengan benar dan indah, dan melalui semua itu menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kita adalah orang yang rohani jika kita tidak mempraktekkan kasih. Kesalahan ini juga terkait dengan apa yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Apa yang kita ucapkan haruslah merupakan ekspresi sebenarnya dari karakter kita. Kita juga tidak memerlukan kata-kata tambahan seperti sumpah untuk memperkuat apa yang kita ucapkan. Kata ya, kita harus yang berarti ya, dan kata tidak, kita harus berarti tidak. Dengan melakukan ini, kita sebenarnya sudah mengasihi saudara-saudara. Jadi kalau kita bilang kita dalam terang, kita buktikan dengan mengasihi saudara. Banyak orang Kristen yang sangat perlu diterima, saudara. Sangat perlu dikasihi, dan sangat perlu diberi semangat. Bertentangan dengan pendapat umum, kasih Kristen tidaklah buta. Ketika kita mempraktikkan kasih Kristen yang sejati, kita mendapati hidup menjadi semakin cemerlang. Hidup Anda akan semakin bahagia. Yang menggelapkan hidup itu adalah kebencian, saudara. Ketika kasih Kristen yang sejati mengalir keluar dari hati kita, kita juga akan memiliki, saudara, pengetahuan dan hikmat yang lebih besar dalam hal-hal rohani. Inilah sebabnya Paulus berdoa agar kasih kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat, agar kita dapat membedakan hal-hal yang berbeda. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, saya pernah bicara sama anak saya. Dedi dulu belajar ekonomi, gak gitu tahu cara menggunakannya. Tetapi setelah Dedi belajar teologi, Dedi tahu cara menggunakan pengetahuan itu. Sebenarnya cara untuk menggunakan pengetahuan itu bukan teologi. Kasih, saudara.
Jadi kalau kita kasih, maka pengetahuan kita akan tumbuh dan segala macam pengertian akan keluar. Karena apa? Pengetahuan itu harus diimbangi dengan kasih, saudara. Sebenarnya kasih, bukan teologi gitu loh, saudara. Ya, seorang Kristen yang mengasihi saudaranya adalah seorang Kristen yang dapat melihat lebih jernih. Tidak ada kitab di dalam Alkitab yang menggambarkan kekuatan kebencian yang membutakan seperti kitab Ester. Nah, peristiwa yang tercatat di sana terjadi di Persia, tempat banyak orang Yahudi tinggal setelah pembuangan. Haman, salah satu pemimpin raja, salah satu penasihat raja, mempunyai kebencian yang membara terhadap orang Yahudi. Satu-satunya cara dia bisa memuaskan kebencian ini adalah mau genosida, saudara, menghancurkan seluruh bangsanya. Dia terjun dalam rencana jahat, sama sekali tidak menyadari bahwa orang-orang Yahudi akan menang dan dia sendiri dan keluarganya yang dibinasakan. Kebencian itu akan membutakan orang saat-saat ini. Kasih Kristen bukanlah sebuah perasaan yang dangkal, sebuah emosi yang mungkin kita alami di dalam kebaktian di gereja. Kasih Kristen adalah hal yang praktis. Itu berlaku dalam urusan kehidupan sehari-hari. Berikut ini berapa saja, saudara. Basuhlah kasih satu sama lain. Lebih mengutamakan satu sama lain. Sepikiran satu sama lain. Jangan menghakimi satu sama lain. Menerima satu sama lain. Menasehati satu sama lain. Membangun satu sama lain. Saling menanggung beban. Mengakui kesalahanmu satu sama lain. Gunakan keramah tamahan satu sama lain. Itu semua adalah kasih, saudara. Singkatnya, mengasihi orang Kristen lainnya berarti memperlakukan mereka sebagaimana Allah memperlakukan mereka dan juga sebagaimana Allah memperlakukan kita. Kasih Kristen yang tidak terlihat dalam tindakan dan sikap adalah kasih yang palsu. Apa yang terjadi pada orang percaya yang tidak mengasihi saudaranya? Kita telah melihat akibat tragis yang pertama. Saudara, ia hidup dalam kegelapan meskipun ia mungkin mengira ia hidup dalam terang. 1 Yohanes 2 ayat 9. Dia pikir dia melihat, tetapi sebenarnya dia dibutakan oleh kegelapan kebencian. Orang seperti inilah yang menimbulkan masalah dalam kelompok Kristen. Dia mengira dirinya adalah raksasa spiritual dengan pemahaman yang besar, padahal sebenarnya dia adalah seorang bayi dengan persepsi spiritual yang sangat sedikit. Dia mungkin membaca Alkitab dengan setia dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jika dia mempunyai kebencian di dalam hatinya, dia hidup dalam kebohongan. Itu akibat tragis yang pertama. Akibat tragis yang kedua adalah orang percaya seperti itu menjadi penyebab orang tersandung. Sudah cukup buruk jika seorang percaya tidak pengasih menyakiti dirinya sendiri. Namun ketika ia mulai menyakiti orang lain, situasinya jauh lebih serius. Sungguh serius berjalan dalam kegelapan, berbahaya jika kita berjalan dalam kegelapan ketika batu sandungan menghadang. Seorang saudara yang tidak pengasih membuat dirinya tersandung. Selain itu, dia juga akan menyebabkan orang lain tersandung. Seorang pria yang sedang berjalan di jalan gelap pada suatu malam melihat setitik cahaya datang ke arahnya secara samar-samar. Dia pikir mungkin orang yang membawa lampu itu sedang sakit atau mabuk. Tetapi saat dia mendekat, dia bisa melihat bahwa orang yang membawa cahaya itu membawa tongkat putih. Artinya apa? Orang itu buta. Dia bertanya, mengapa orang buta membawa lampu? Pria itu bertanya-tanya, lalu dia memutuskan untuk bertanya. Orang buta itu tersenyum. Saya tidak hanya mikirin diri sendiri. Saya membawa lampu saya bukan agar saya dapat melihat, namun agar orang lain dapat melihat saya. Saya tidak bisa tidak menjadi buta, tetapi saya bisa menjadi batu sandungan jika saya tidak membawa cahaya. Cara terbaik untuk membantu orang Kristen lainnya agar tidak tersandung adalah dengan mengasihi mereka. Kasih menjadikan kita batu loncatan. Kebencian atau sepupunya lah, iri hati, dengki, menjadikan kita batu sandungan. Jadi penting bagi umat Kristen untuk menerapkan kasih dalam gereja lokal. Jika tidak, maka akan selalu ada masalah dan perpecahan. Ketika kita saling menjatuhkan, bukannya mengangkat satu lain lebih tinggi, kita tidak akan pernah menjadi keluarga rohani yang benar-benar bahagia. Misalnya terapkanlah pada hal ini persoalan yang meragukan di Roma 14. Masalah-masalah kecil, saudara. Ya,
Karena orang percaya itu bisa berasal dari latar belakang yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, mereka tidak selalu berpendapat. Tetapi orang mengasihi itu selalu tidak membuat itu menjadi suatu keributan, saudara. Pada zaman Paulus mereka bisa saja berpendapat dalam hal makanan, hari raya, dan lain-lainnya. Ya, ada kelompok yang mengatakan bahwa memakan daging di persembahan berhala adalah hal yang tidak rohani. Kelompok lain menginginkan ketaatan pada hari Sabat. Nah, beberapa aspek dalam permasalahan ini, namun dasar dari solusinya adalah saling mengasihi. Paulus mengatakan sebagai berikut. Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ya, orang yang kuat harus tidak boleh kayaknya walaupun dia benar, ya udahlah, kita harus mengasihi saudara kita yang masih belum mengerti kayak begitu, bukan soal salah atau benar. Jadi yang penting adalah kasih, saudara. Akibat tradisi ketiga adalah kebencian itu hal yang menghambat kemajuan rohani orang percaya itu. Orang buta, orang yang berjalan dalam kegelapan, tidak akan pernah bisa menemukan jalannya. Satu-satunya suasana yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual adalah suasana cahaya spiritual, yaitu kasih. Sama seperti buah-buahan dan bunga membutuhkan sinar matahari, demikian pula umat Tuhan membutuhkan kasih sayang jika mereka ingin bertumbuh. Perintah saling mengasihi menjadi hal yang baru dalam pengalaman kita sehari-hari. Tidaklah cukup bagi kita untuk menyadari penekanan baru dan berkata, ya kasih itu penting. Tetapi dalam pengalaman kita pun kita harus praktekkan, saudara. Jadi tidaklah cukup bagi kita untuk melihat kasih Allah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sebagai teladan. Kita harus mengetahui kasih ini berdasarkan pengalaman kita sendiri. Perintah lama saling mengasihi menjadi perintah baru saat kita mengamalkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru dalam pengalaman. Sejauh ini kita telah melihat sisi negatif dari 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Sekarang mari kita lihat sisi positifnya. Jika kita mempraktekkan kasih, hasil apa yang kita akan dapatkan? Saudara, kegunaan apa jika kita mempraktekkan kasih? Kegunaan apa jika kita saling mengampuni? Pertama, kita hidup dalam terang. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara-saudara Kristen kita. Kedua, saudara, kita juga tidak akan tersandung dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita akan bertumbuh secara rohani dan akan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Ya, pada titik ini kita harus memikirkan tentang perbedaan antara perbuatan daging yang buruk dan buah roh yang indah. Dan inilah yang akan kita tuju. Kita akan mengalami kasih, sukacita yang begitu berharga, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ya, kebaikan, ya, kelembutan dan pengendalian diri. Saat kita berjalan terang, benih firman dapat berakar dan menghasilkan buah. Dan kelompok pertama yang dihasilkan oleh roh adalah kasih, saudara. Sebentar lagi, saudara, ya. Namun kasih tidak hidup sendiri, kasih akan menghasilkan sukacita. Kebencian akan membuat orang sengsara, tetapi kasih akan memberikan kebahagiaan. Sepasang suami istri Kristen datang menemui seorang pendeta karena pernikahan mereka mulai berantakan. Kami berdoa sudah diselamatkan, saya percaya Yesus, dia juga percaya Yesus, kata sang suami yang putus asa. Tetapi kami tidak bahagia bersama. Tidak ada sukacita di rumah kami. Saat pendeta berbicara dengan mereka dan mereka mempertimbangkan bersama apa yang dikatakan Alkitab, satu fakta menjadi jelas. Suami dan istri sama-sama menyimpan dendam. Masing-masing mengingat banyak hal kecil, ungkit-ungkit masa lalu yang menjengkelkan yang telah dilakukan satu sama lainnya. Ya, saudara, akhirnya pendeta itu bicara sama suami istri itu. Jika kalian berdua benar-benar saling mengasihi,
kalian tidak akan menyimpan rasa sakit hati ini dalam hati kalian. Dendam bercokol di hati kita seperti luka yang terinfeksi dan meracuni seluruh sistem tubuh. Kemudian dia membaca satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, dia menjelaskan, ini berarti bahwa kasih tidak pernah mencatat hal-hal yang dilakukan orang lain yang menyakiti kita. Jangan ungkit-ungkit masa lalu, saudara. Ketika kita benar-benar mengasihi seseorang, kasih kita menutupi dosa-dosanya dan membantu menyembuhkan luka yang ditimbulkannya. Kemudian pendeta itu membaca. Dan hal yang terpenting, hendaklah kasih yang sungguh-sungguh ada di antara kamu. Karena kasih akan menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Sebelum pasangan itu pergi, pendeta menasihati mereka. Daripada mencatat hal-hal yang menyakitkan, mulailah mengingat hal-hal yang menyenangkan. Semangat yang tidak kenal ampun selalu melahirkan racun. Namun semangat yang penuh kasih, yang melihat dan mengingat yang terbaik, selalu menghasilkan kesehatan. Seorang Kristen yang berjalan di dalam kasih selalu mengalami sukacita baru, karena buah roh adalah kasih dan sukacita. Dan ketika kita memadukan kasih dan sukacita, kita akan mendapatkan kedamaian. Dan kedamaian di hati ini akan membantu menghasilkan kesabaran. Dengan kata lain, berjalan dalam terang, berjalan dalam kasih adalah rahasia pertumbuhan Kristen yang hampir selalu dimulai dengan kasih. Sekarang kita semua harus mengakui bahwa kita tidak dapat membangkitkan kasih Kristen dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Nah, ini penting. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Secara alami memang kita egois dan penuh kebencian. Hanya ketika Roh Allah membanjiri hati kita dengan kasih, maka kita pada gilirannya dapat saling mengasihi. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Allah menjadikan perintah saling mengasihi menjadi pengalaman hari demi hari yang baru dan menarik. Jika kita berjalan di dalam terang, Roh Allah pasti akan menghasilkan kasih. Jika kita berjalan di dalam kegelapan, roh egois kita akan menghasilkan kebencian. Saudara, penutup, kehidupan Kristen yang asli, kehidupan Kristen yang memuaskan, kehidupan Kristen yang bahagia, itu merupakan perpaduan indah antara sesuatu yang lama dan sesuatu yang baru. Roh Kudus mengambil hal-hal yang lama dan menjadikan hal-hal yang baru dalam kualitas, dalam pengalaman kita. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi di bumi yang saat ini berada di sini berabad-abad yang lalu ketika Yesus hidup, mengajar, mati di kayu salib, dan bangkit kembali. Dialah satu-satunya yang dapat mengambil kebenaran lama, hukum, dan menjadikan segar dan baru dalam pengalaman kita sehari-hari saat ini. Ada kebenaran-kebenaran menarik lainnya dalam sisa surat Yohanes ini, namun jika kita gagal untuk taat dalam perikop ini, saudara, jika kita gagal untuk taat dalam hal kasih, sisa surat yang lain itu mungkin akan menjadi kegelapan bagi kita. Jadi kita dengan kata lain, kita harus lulus dulu nih, saudara. Dalam hal perikop ini, barusan kita bisa belajar sisa surat 1 Yohanes. Mungkin hal yang terbaik dapat kita lakukan saat ini adalah menyelidiki hati kita untuk mengetahui apakah kita mempunyai kebencian terhadap saudara kita, atau apakah ada seorang yang mempunyai kebencian terhadap kita. Kehidupan yang asli adalah kehidupan yang jujur. Dan ini adalah kehidupan yang melakukan, bukan sekedar mengatakan. Ini adalah kehidupan kasih yang aktif di dalam Kristus. Artinya, pengampunan, kebaikan, panjang sabar. Tetapi itu juga berarti sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan. Saudara, kehidupan kasih adalah satu-satunya kehidupan, karena itulah kehidupan yang asli. Saudara, kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Demikian paparan saya, mungkin hari ini agak panjang. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan belajar, mungkin bukan minggu depan ya, mungkin next pendalaman Alkitab
ada satu kasih yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akhiri pada malam hari ini. Kita akan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi hati kami. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kami dapat mengampuni, kami dapat melupakan, dan kami dimerdekakan. Karena kasih-Mu besar di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau mampukan kami untuk mengasihi, untuk kami melayani, untuk kami mengampuni. Terpujilah Engkau Tuhan. Siatakan nama ya Ralaba ya Labal. Penuhi malam hari ini Tuhan hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami ya Bapa. Siap kami mencerminkan pribadi-Mu, pribadi Kristus yang penuh dengan kasih, sehingga dalam hati kami mampu mengasihi, kami mampu mengampuni, kami mampu melayani sesama kami Tuhan. Terlebih kepada orang-orang yang pernah bersalah pada kami, orang-orang yang telah membuat kecewa kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami semuanya, melingkupi semua orang Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami mengakhiri Bible Study malam hari ini. Berkati hamba-Mu Pak David yang telah mengajarkan tentang kami, kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani Tuhan.
karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang telah mencurahkan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangganya. Tuhan, semua berkati semuanya Tuhan. Tambah-tambahkan terus karunia talenta dalam pengajarannya sehingga dapat memberikan pengalaman buat setiap kami semuanya. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu, Pastor David Chang, dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Min. Biarlah Tuhan, kasih-Mu juga mengalir, memenuhi setiap hati hamba-Mu ini Tuhan, dalam mengembalakan jemaat yang ada di GP Tanah Abang. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah mengalir, kasih Allah semakin hari semakin besar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga domba-domba yang digembalakannya Tuhan semakin hari bertumbuh ke arah kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir, urapan kasih Allah mengalir, kasih Bapa mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini dalam keluarganya juga Tuhan, dan setiap pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, orang yang ada dalam kasih-Mu akan memancarkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat kami yang ada di dalam kelas ini malam hari ini, kasih Allah mengalir, kasih Yesus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus, memampukan setiap kami untuk dapat mengampuni, dapat mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan, umat-umat-Mu, kami dalam kelas ini, bahkan saudara kami yang tidak sempat masuk dalam kelas ini. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan, sehingga tidak kekurangan satu apapun, tapi lah berkat dan sejahtera Allah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami mau mengakhiri kelas ini dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak. Mari rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, hikmat, marifat, pertolongan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. God bless you all.